warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Syifa Sayana Maruci dengan NIM 4004 0323 650078 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Di sini saya akan memulai mengenai dari modul 1 yaitu pendahuluan lah mengenai computer vision. Jadi computer vision itu apa sih? Jadi itu adalah suatu ilmu yang dimana itu mempelajari bagaimana komputer akan memperoleh pemahaman gitu mengenai gambar dan juga video digital. Yang dimana bidang ini tuh juga berusaha untuk mengotomatisasi yang dimana tugas-tugasnya itu dapat dilakukan secara sistem visual manusia. Mulai dari mengenai objek, terus juga ada mengenai scene, dan juga merekonstruksi dunia dari 3D dan juga dua dimensi. Ini adalah menurut Selinsky tahun 2022 itu computer vision berupaya yang mana untuk describe the world that we see in one or more image and to reconstruct its properties such as shape, illumination, and color distribution. Itu adalah penjelasan singkat mengenai computer vision. Dan juga computer vision itu bukan sekadar suatu fotografi digital, tapi ini adalah ada beberapa hal yang itu gambar atau video itu menjadi informasi ataupun keputusan dari pemahaman semantik. Kemudian di sini ada pipeline dan hierarki pemrosesan visual, yang dimana prosesnya itu ada akuisisi, kemudian ke pre-processing, kemudian ada ekstraksi dan juga analisis serta aksi. Kemudian di sini ada perbedaan dari level pemrosesan definite. Yang pertama itu ada low level, yang dimana low level ini adalah suatu operasi pixel secara mentah, ataupun contohnya itu ada filtering, edge detection. Kemudian lanjut ke mid level grouping fitur, yaitu dimana ini adalah suatu segmentasi ataupun optical flow. Dan kemudian ada juga dari high level, yang dimana adalah pemahaman semantik, yaitu pengenalan objek dan juga suatu keputusan atau suatu aksinya. Kemudian di sini ada gambar data matrix ataupun tensor. Ini ada foto aslinya. Kemudian apabila itu tuh terdapat pixel dan juga tensor 3D H kali W kali 3. Yang dimana di sini juga ada perbedaannya mengenai grayscale dan juga RGB ataupun BGR. Kemudian grayscale ini adalah matriks dua dimensi, dimana hanya memakai H kali W. Yang dimana satu channel ini tuh intensitasnya 0 sampai 255. Sedangkan kalau RGB atau BGR ini itu tensor 3D, yang dimana H kali W kali 3. Dan juga itu adalah suatu tumpukan warna merah, hijau, dan juga biru. Dan untuk kapasitas memorinya itu width kali height kali channel kali bit depth per 8. Kemudian di sini ada ruang warna ataupun color space. Yang pertama itu ada RGB atau BGR, itu adalah contohnya itu ada standar monitor display. Kemudian ada HSV yaitu hue atau warna, saturation itu kemurnian, value kecerahan. Ini contohnya itu sangat intuitif untuk color tracking dan juga deteksi objeknya. Kemudian untuk grayscale-nya itu adalah channel intensitas tunggal, yang dimana Y sama dengan 0,299R ditambah 0,587G dan juga 0,114B. Dan juga di sini ada contoh dari lab, yaitu adalah suatu jarak Euclidean yang dikalibrasi sesuai persepsi mata manusia. Oke, kita lanjut ke pemrogramannya. Di sini saya sudah siapkan pemrograman dari VS Code-nya itu sendiri, yang dimana di sini terdapat beberapa percobaan di dalam modul 1. Yang pertama ini adalah loading dan menampilkan gambar. Jadi pada percobaan yang pertama ini, loading dan juga menampilkan gambar, di sini ada import CV2, yang dimana itu adalah untuk mengimport library dari OpenCV-nya untuk agar dapat diproses gitu gambarnya. Kemudian di sini juga ada library-library yang NumPy dan juga library OS dan Matplotlib
ini untuk menampilkan suatu gambar itu juga. Kemudian di sini ada permasalahan gitu, misalnya filenya itu tidak dapat ditemukan, maka kita juga dapat mendownload secara otomatis. Dan juga di sini ada membaca gambar dalam mode warna ataupun BGR. Kemudian di sini nanti akan mengeprint dari percobaan 1 yaitu loading dan juga akan menampilkan gambarnya. Ini gambarnya itu ada 3 nantinya, yang dimana nantinya itu ada gambar yang berwarna juga, kemudian juga ada gambar yang 3 channel gitu. Kemudian nanti akan menampilkan juga dari suatu informasi bahwa gambarnya itu dapat berhasil ditampilkan. Kemudian juga nanti yang kedua akan membaca gambar dalam grayscale, kemudian juga dalam alpha channel transparansi, dan juga nanti akan menggunakan matplotlib. Dan di sini bisa disesuaikan, ada gambar berwarna. Yang pertama ada gambar berwarna, yang kedua ada gambar grayscale, yang ketiga ada gambar unchanged. Kemudian ini bisa diatur biar layout itu tidak tertindih. Kemudian kita bisa run aja. Ini gambarnya ada gambar berwarna RGB, gambar grayscale, dan juga gambar unshade. Kemudian di sini juga tertampil pada terminalnya. Nih, kalau misalnya CV2 itu untuk membaca gambar dari suatu filenya, kemudian baca ada BGR dari 3 channel, baca grayscale 1 channel, kemudian baca apa adanya. Dan di sini bisa konversi ruang warna juga di CV2, CVT color. Dan itu untuk percobaan yang pertama. Lanjut percobaan kedua. Ini untuk percobaan kedua, aku jelasin sedikit dulu mengenai codingnya, source code-nya. Sini sebenarnya sama, kita mengimpor dari library-nya, ada OpenCV, kemudian ada NumPy, ada OACE, ada Matplotlib, kemudian ada directory scrap. Dan di sini kita akan mengeprint percobaan 2 properti gambar, yang nantinya ini akan membaca gambar dari berwarna dan juga grayscale. Ini juga akan mengeprint dari suatu ukurannya, ada dimensi, ada tinggi, lebar, dan juga jumlah channelnya. Dan ini ada tipe datanya, yang nantinya setelah di run tadi akan menghasilkan seperti ini, properti gambar digital. Ada yang berwarna dan juga ada yang grayscale, serta dari ukurannya itu sendiri, 640 x 480 x 3, sedangkan kalau yang grayscale itu 640 x 480. Dan lanjut ke yang ketiga, ini untuk konversi ruang warna. Ini sama juga seperti tadi, tapi itu ada konversi BGR sampai nanti gray-nya tuh selesai. Bisa kita run. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ada gambar asli, kemudian deteksi warna merah HSV, dan juga deteksi warna hijau HSV. Jadi ini gambar aslinya seperti ini. Kemudian nanti akan mendeteksi penggunaan warna dari ruang warnanya. Ini juga nih dari ruang warna, ada yang RGB, warna benar, kemudian ada grayscale, 1 channel, ada HSV, warna, saturasi, dan value. Kemudian ada ini, luminance, chrome red, dan juga chrome blue. Ini ada beberapa konversi ruang warna. Oke, kita lanjut ke yang percobaan keempat, yang dimana ini adalah untuk mengakses suatu manipulasi dari pixelnya itu sendiri. Jadi
di sini ada fungsi utamanya dari image yang pertama, itu akan mengakses dari pixelnya di posisi Y dan juga X, kemudian nantinya akan mengubah dari nilai pixelnya dan aksesnya itu cepat satu elemen ataupun ubah cepat satu elemen, dan juga akses area ataupun region pixel. Kemudian di sini akan mengeprint dari pixel yang dibutuhkan, yaitu ada blue channel, green channel, dan juga red channel. Di sini untuk nilai dari blue channelnya itu 255, kemudian green channelnya itu 0, dan juga red channelnya 0. Artinya akan dimanipulasi area pada pixelnya. Ini ada pada posisi kondisinya, posisi pixelnya. Kemudian di sini juga menggunakan untuk menghitung nilai warna berdasarkan dari posisinya. Jadi biru itu pada gradien horizontal, kemudian green ada gradien vertikal, dan juga red itu adalah gradien diagonal. Kemudian nantinya ini juga bisa ada gambar asli, kemudian ada manipulasi, pixel gelap dan merah, dan juga gradien low pixel, dan juga gambar invert. Dan di sini ada perbandingannya dan nilai-nilainya nantinya juga. Kemudian nantinya setelah kalian mengeran, nanti akan mendapatkan hasil dari ini, manipulasi pixel. Sini ada gambar aslinya. Kemudian ada manipulasi kotak warna dan juga copy region. Kemudian ada pixel gelap dan juga merahnya menjadi merah. Di sini ada gradien, ada loop pixel, dan juga ada invert ataupun nampinya. Nah, perbandingannya kecepatannya loop itu 0,3913 second, untuk nampinya itu 0,001003 second. Nah, nampinya itu berarti 390 kali lebih cepat. Kemudian untuk yang kelima, percobaan kelima itu adalah untuk operasi aritmatika gambar, yang dimana program ini tuh akan mempelajari suatu operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lainnya. Nah, di sini itu ada misal kita yang pertama itu ada CV-nya, kemudian ada pengurangan gambarnya, dan ini ada hasil subtract, kemudian juga ada hasil ABS div, di mana nantinya itu lanjut ke yang 3 itu ada tambah ataupun kurang konstanta, dan juga ada perkalian dari gambar. Yang kelima itu ada alpha blending, kemudian yang keenam ada invert ataupun negatif gambar. Di sini juga ada visualisasi dari semua hasilnya. Kemudian ada pengurangan dan juga brightness, ada operasi dasar, ada kontras dan juga blending. Kemudian yang sini juga akan menampilkan hasilnya setelah kita ngeran. Kemudian setelah kita run akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Aritmatika operasi aritmatika gambar. Mana ada gambar 1 ini gambar asli, kemudian ada gambar 2. Kemudian di sini ada yang CV8 itu saturasi, kemudian ada nampi dan juga modulo, atau kemudian ada CV2 subtract, dan juga CV2 ABS div. Kemudian ada yang lebih terang 80, ada lebih gelap 80, ada yang kontras tinggi, ada yang ngeblend 50:50, ada yang blendnya 70:30, dan juga ada yang negatif ataupun invert. Itu yang percobaan kelima. Kemudian untuk yang percobaan ke-6 itu adalah operasi bitwise, yang dimana ini akan mempelajari dari operasi bit per bit pada gambarnya. Tuh, ini juga biasanya tuh untuk logo, untuk overlay-nya. Kemudian di sini nantinya kalian akan menggunakan suatu operasi sederhana untuk demo bitwise-nya. Kemudian ada operasi AND ataupun irisan, dan juga operasi OR ataupun gabungan. Dan juga ada XOR, perbedaan simetris, ada NOT juga, invert ataupun komplementnya. Dan juga visualisasi operasi bitwise dasar. Kemudian di sini akan membuka hasil dari bitwise-nya jika dapat dibuka. Kemudian ada aplikasi overlay logo menggunakan dari bitwise-nya, yang nantinya setelah kita run pada percobaan ke-6 itu akan menghasilkan seperti ini operasi bitwise dasar. Ada persegi, lingkaran, dan juga AND irisan, gabungan union, dan juga perbedaan simetris, dan juga invert dari perseginya.
Kemudian untuk overlay logo hasilnya itu seperti ini, ada ROI, area targetnya, kemudian ada max logo, ada max inverse, ini juga ada BG, N dan juga max inverse, dan juga logo aja ataupun N plus max dan juga hasil akhirnya background plus logo. Untuk percobaan 6. Kemudian untuk yang percobaan ke-7 itu adalah untuk menggambar bentuk dari geometris, yang dimana ini tuh menggunakan fungsi dari drawing OpenCV. Yang pertama itu bakal membuat kanvas kosong dan juga akan menggambar garis line-nya. Nah, garis line-nya itu tergantung nih menggunakan titik-titiknya, titik awal, titik akhir, dan juga warna BGR-nya, dan juga ketebalannya. Misalkan ini berarti menggambarkan ataupun menghasilkan outputnya itu garis hijau horizontal di gambar. Kemudian kalau misalnya CV2 anti alias line ataupun lebih halus dan tidak bergerigi, berarti akan menghasilkan garis kuning diagonal dengan anti aliasing. Kemudian ini bisa juga menggambar garis dari panah, menggambarkan persegi panjang, menggambarkan lingkaran ataupun circle, ya pokoknya lingkaran, kemudian menggambar ellipse, dan juga menggambar polylines. Tuh, ini juga sih bisa menggambarkan bintang, poligon kompleks, dan juga di sini ada rumus-rumusnya juga for E in range itu untuk sudut setiap titiknya bergantian luar dan dalam, dan juga di titik luar dan juga titik dalam. Kemudian juga di sini ada menggambar marker ataupun titik penanda, dan juga di sini akan menghasilkan apabila kitaran akan menghasilkan. Ini misal kitaran langsung aja ya. Nih akan menghasilkan dari semua bentuk dari geometrisnya. Tadi ada line, ada tanda panah, ada circle, ada rectangle, ada ellipse, ada polygon, ada bintang. Terus juga di sini ada markersnya, ada cross, detail, start, diamond, square, dan juga dari up. Mungkin itu aja dari 7 percobaannya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini adalah project yang sudah saya dan kelompok saya buat. Jadi di sini pertama kita bisa mengimport dulu dari yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada memproses dari gambar yang akan kita pilih gitu. Dimana nanti ada judul juga pilih gambarnya. Kemudian untuk file text itu ada image file, ada JPG, JPEG, dan juga PNG. Kemudian nantinya kalau misalnya tidak terdeteksi gambarnya itu maka akan tidak ada file dipilih. Kemudian nantinya ini juga bisa gagal membaca gambar, dan ini ada beberapa bagian yang dimana untuk mengatur dari grayscale, kemudian intensitasnya, ada brightness-nya, ada vignette-nya, ada blur artistiknya, itu dimana bakal diatur di bagian sini semuanya. Kemudian ini ada histogramnya juga, ada GUI-nya, nantinya akan mengatur gitu bagiannya, ada tulisan saya filter app, kemudian intensitasnya, dan juga ada grayscale, sepia, negatif, brightness, vignette, blur artistik. Kemudian itu aja sih penjelasan dari saya. Ini ada pengaturannya juga, jika grayscale maka gitu. Sebenarnya kita bisa langsung running aja. Nah, di sini ada kita bisa memilih foto apa yang akan kita gunakan. Misal aku mau menggunakan foto ini, kita bisa langsung open. Sini akan muncul 2 GUI. Bisa dicat ya, sebenarnya guys. Pokoknya di sini akan muncul 2 GUI, 2 tampilan. Yang ini kita bisa mengatur dari histogramnya. Ini ada intensitas di 50, maka kita kalau misalnya intensitasnya kita kurangin, maka grafik histogramnya pun juga akan berubah. Jadi misalnya ini makin gelap, dan juga ini bisa makin kuning intensitasnya. Kemudian ada filternya, ini bisa vignette-nya, nih grayscale-nya,
bisa kita atur. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.